Dok, saya pasien hipertensi, tapi pas dicek fungsi ginjal katanya juga sudah ada penurunan. Obat yang bagus apa ya? Yuk belajar hipertensi bersama saya Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam. Hipertensi alias tekanan darah tinggi dan juga kesehatan ginjal itu adalah dua hal yang saling mempengaruhi. Ginjal, seperti yang teman-teman tahu, itu tersusun dari nefron-nefron yang sangat banyak. Satu nefron tuh isinya kapiler-kapiler pembuluh darah yang sangat kecil yang fungsinya untuk menyaring darah. Nah, itu buat fungsi ginjal menjadi normal kalau nefronnya terjaga dengan baik. Satu ginjal mengandung kurang lebih sekitar 1 juta nefron. Jadi bayangkan ginjal yang organnya sekecil itu, ukurannya diameternya hanya sekitar 9-10 cm, isinya ada 1 juta pembuluh darah yang sangat kecil. Jadi bisa dibayangkan dampak dari hipertensi atau tekanan darah tinggi terhadap aliran darah ke ginjal. Makanya secara langsung tekanan darah yang sangat tinggi bisa merusak nefron sehingga muncullah yang namanya penyakit ginjal kronik, fungsi ginjalnya perlahan-perlahan turun. Tapi sebaliknya, ginjal pun kalau misalnya ada penyakit atau fungsinya yang makin menurun, misalnya stadium 3 ke atas atau stadium 4 ke atas, itu juga nanti akan bisa menimbulkan hipertensi. Kenapa? Karena ginjal juga perannya sangat penting. Dia bisa mempengaruhi aktivitas saraf simpatis, bisa mempengaruhi faktor hormonal ya, keseimbangan hormon renin, angiotensin, aldosteron, yang semuanya akan terkait dengan tekanan darah. Maka dari itu, semua pasien dengan hipertensi disarankan harus tekanan darahnya di bawah 140/90 untuk menjaga kesehatan ginjal atau mencegah perburukan fungsi ginjal. Apalagi kalau pasien hipertensinya juga ada diabetes dan diketahui sudah ada kebocoran protein. Nah, ini malah target tekanan darahnya itu harus lebih rendah lagi, kalau bisa di bawah 130/85. Nah, sekarang obat apa yang terbaik buat pasien dengan hipertensi yang sudah memiliki penyakit ginjal kronik? Pilihan utamanya, apalagi kalau misalnya pasiennya sudah ada kebocoran protein, adalah penggunaan obat-obat dari golongan yang menghambat angiotensin. Ini ada dua jenis golongan obat, angiotensin reseptor blocker dan juga angiotensin converting enzyme inhibitor. Karena obat-obat dari dua golongan ini, contohnya ya, ACE inhibitor itu yang belakangnya pril-pril ya, ramipril, lisinopril, perindopril, dan teman-temannya. Sementara kalau yang ARB itu yang belakangnya sartan, valsartan, kandesartan, losartan, olmesartan, itu semuanya berfungsi untuk menurunkan tekanan darah, plus dia ada efek mencegah kebocoran protein di ginjal. Jadi ini adalah obat-obat pilihan pertama untuk pasien-pasien dengan hipertensi yang sudah ada gangguan fungsi ginjalnya. Obat lain yang juga bermanfaat apa? Biasanya juga bisa digunakan obat-obat dari golongan calcium channel blocker. Nah, ini misalnya obatnya amlodipin, diltiazem. Nah, kalau misalnya pasien gangguan fungsi ginjal udah cukup berat, sampai sering bengkak-bengkak, ada bengkak gitu ya, retensi cairan di badannya, dan tensinya pun tinggi, bisa juga digunakan obat golongan diuretik, yang kalau dikonsumsi itu nanti akan membuat pasiennya makin banyak kencingnya, sehingga diharapkan bengkaknya pun membaik. Contohnya apa? Misalnya golongan furosemid. Intinya, jagalah ginjal Anda supaya Anda tidak kena hipertensi. Dan mereka yang sudah ketahuan hipertensi, cepat kendalikan tekanan darahnya supaya jangan sampai kena penyakit ginjal kronik. Karena pasien hipertensi yang komplikasi ke penyakit ginjal kronik, biasanya tekanan darahnya akan makin sulit dikendalikan, makin butuh banyak obat, dan ya makin resiko untuk pada suatu saat nanti akan mengalami gagal ginjal sehingga harus dilakukan cuci darah. Semoga infonya bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan lanjutan soal hipertensi, langsung aja komen di bawah.